Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Latifah dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Angkatan 2023 dengan NIM 182231006. Dan di sini saya akan memaparkan tugas saya untuk ujian tengah semester mata kuliah II 3160 Teknologi Sistem Terintegrasi, yang mana di sini kami diminta untuk menentukan satu platform yang dijadikan study case, dan di sini saya memilih Digital Post atau Cashier Platform. Latar belakangnya adalah dari sektor food and beverage yang saat ini menghadapi tuntutan operasional semakin kompleks. Salah satunya ada sistem kasir tradisional, yakni point of sales atau POS, yang bersifat statis dan standalone yang tidak lagi memadai untuk menangani volume transaksi, integrasi pembayaran digital, dan manajemen inventaris yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah platform digital POS berbasis cloud yang terintegrasi dan fleksibel. Nah, ngomongin sektor food and beverage, kebetulan saya tadi baru baca satu utas di X yang bilang kalau Indo F&B business don't want a tech product. Tapi menurut saya, kalau ngomongin tentang digital cashier platform ini nih, ini adalah satu produk teknologi yang memiliki dampak cukup luas ya di sektor food and beverage. Karena sudah lumayan banyak juga resto-resto yang menggunakan digital cashier ini, dan memang dari segi dari konsumen dan juga restonya itu sendiri mengalami berbagai macam kemudahan. Salah satu yang terkenal adalah Mokapos. Ini adalah salah satu platform kasir digital yang sudah digunakan oleh cukup banyak resto. Yang mana ia bisa mengelola pesanan dining, take away atau online, dia bisa mengatur operasional bisnis langsung dari back office, dan juga memberikan insight dari data penjualan secara real time. Nah, dari sini saya terinspirasi untuk menggunakan digital cashier platform ini sebagai strategi saya. Mungkin kita bisa langsung masuk aja ke identifikasi platform menggunakan pendekatan domain driven design. Jadi, untuk platform digital point of sales ini, kita identifikasi dulu domain intinya. Domain intinya tentu saja adalah transaction processing dan order management, yang mana domain ini merupakan jantung operasional sistem yang mencakup seluruh siklus hidup pesanan, mulai dari pencatatan inputnya di kasir, penerapan kalkulasi diskon, penanganan split bill, hingga penyelesaian pembayaran dan pencetakan tagihannya. Kan dari dia udah input segala macam tuk 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 sampai beres pembayaran. Kalau misalnya mau kapos tadi nih, dia bisa langsung ke cetak tagihannya. Apa ini namanya? Bill. Nah, lalu lanjut ke alasan pemilihan berdasarkan prinsip domain driven design-nya. Yang pertama adalah keunggulan yang kompetitif, yang mana kecepatan, akurasi, dan fleksibilitas dalam proses transaksi itu kan menjadi fitur utama yang membedakan platform ini dari pesaing, menjadikannya sumber keunggulan bagi bisnis. Dan yang kedua ada kompleksitasnya yang tinggi, yang mana domain ini memiliki aturan bisnis yang paling kompleks, misalnya aturan diskon bertingkat atau penanganan multi payment, sehingga harus mendapatkan fokus dan effort pemodelan tertinggi dari tim pengembangannya. Nah, tadi kita udah bahas dari domain inti, lanjut ke subdomainnya. Jadi subdomainnya ini, kan subdomain itu dikategorikan menjadi tiga, ada core subdomain, supporting subdomain, dan generic subdomain. Jadi sudah diklasifikasikan menjadi ketiga subdomain tersebut. Yang pertama untuk core subdomainnya ada di transaction and order management. Lalu supporting subdomainnya ada di inventory and stock control, catalog management, dan reporting and analytics. Dan untuk generic subdomainnya ada di user and access management. Lalu setiap subdomain tadi diimplementasikan dalam bounded konteks yang terpisah untuk memastikan model domain, istilah, dan aturan bisnis di dalamnya konsisten dan terisolasi. Yang pertama, transaction and order management dijadikan bounded konteks kasir dan transaksi, yang mana fokusnya adalah pada proses penjualan. Lalu untuk inventory dan stock control dijadikan bounded konteks kesediaan dengan fokus pada kuantitas fisik, pada stok. Lalu katalog manajemen jadi bounded konteks katalog yang fokusnya pada produk, menu item, price, dan data nutrisinya. Data nutrisinya ini nanti terkait di nomor 2 mengenai IP-nya. Lalu
Selanjutnya di reporting dan analytics dijadikan bounded konteks pelaporan dan analitik yang memiliki fokus pada agregasi dan visualisasi data historis. Dan yang terakhir ada user and access management dijadikan bounded konteks identitas yang berfokus pada keamanan dan peran pengguna. Lalu selanjutnya dibuat desain model domain inti, yang mana model domain intinya difokuskan pada BC kasir dan transaksi ya, tadi yang pertama dari transaction and order management. Nah, model ini tuh terdiri dari entitas yang dikelompokkan dalam aggregate root dan value object. Di sini sudah dikatakan juga untuk tipe model pertama entitas ada order yang mana ini merepresentasikan pesanan pelanggan dengan atribut kunci sebagai berikut. Lalu entitas kedua ada order item yang mendeskripsikan setiap item menu yang dimasukkan ke dalam pesanan. Lalu entitas ketiga ada payment yang merepresentasikan transaksi pembayaran yang dicatat untuk melunasi order. Dan entitas yang keempat adalah money. Oh, bisa Pak. Ini tadi jadi value object. Value objectnya ada money yang digunakan untuk merepresentasikan nilai moneternya. Lanjut ke keuntungan dan tantangan menggunakan domain driven design-nya ini. Ada di beberapa aspek seperti fokus bisnis, arsitektur, dan skalabilitasnya. Untuk fokus bisnis, keuntungannya berada pada di kejelasan bahasa. Maksudnya di istilah bisnis yang mana karena digunakan secara konsisten dalam kodenya dapat meminimalkan kesalahpahaman antara tim teknis dan bisnis. Lalu tantangannya berada di kurva belajar awalnya karena konsep-konsep DDD itu membutuhkan waktu dan upaya signifikan bagi tim yang baru mengenalnya. Di aspek arsitektur sendiri ada keuntungan di isolasi logikanya karena setiap bounded konteks memiliki model yang terisolasi, sehingga mencegah kebocoran logika antar domain dan mempermudah penyelenggaraan sistem yang kompleks. Sementara tantangannya sendiri ada di desain awal yang kompleks karena mengidentifikasi batas-batas bounded konteks yang tepat, itu proses yang sulit dan memakan waktu. Lalu aspek skalabilitasnya memiliki keuntungan di mendorong arsitektur berbasis layanan microservice dan juga tantangannya di komunikasi antar konteks. Karena bagaimana caranya mengelola interaksi dan integrasi antara berbagai bounded konteks yang membutuhkan infrastruktur messaging yang andal dan perencanaan yang matang. Nah, lalu masuk ke nomor 2, yakni mengenai integrasi API public dan visualisasinya. Jadi di sini saya menggunakan 3 API public, ada Loivers API, Midterms API, dan Foodfacts Open API. Untuk Loivers ini, dia tujuannya adalah mendapatkan data penjualan, sales, real time, dan katalog. Midterms dipakai untuk memproses dan menganalisis transaksi pembayaran, dan Foodfacts Open API untuk menyediakan informasi nutrisi dan alergen untuk setiap item menu, mana dia juga mendukung transparansi informasi menu. Sudah divisualisasikan dalam satu dashboard. Satu dashboard ini sudah di-hosting di Versal juga, salah. Nah, ini bisa dilihat dari sales overview-nya, payment breakdown-nya, dan ini ada menu information-nya. Nah, untuk sales overview ini diambil dari Loivers API yang divisualisasikan melalui diagram batang atau bar chart. Dia menampilkan total sales harian selama 7 hari terakhir. Dengan insight-nya memungkinkan manajer memantau tren pendapatan dan mengidentifikasi hari-hari puncak penjualan. Lalu untuk payment breakdown, diambil dari Midrange API yang mana divisualisasikan dengan diagram donat. Ini menunjukkan distribusi persentase penggunaan metode pembayaran tadi yang QRIS, e-wallet, dan cash. Bisa dilihat persentasenya. Dari total transaksi dengan insight-nya mendukung keputusan perencanaan cash flow dan analisis biaya transaksi karena setiap metode pembayaran memiliki biaya fee yang berbeda. Lalu yang terakhir ada menu information yang diambil dari Foodfacts Open API dengan visualisasi berupa data text card aja, yang mana datanya menampilkan detail nama menu, kalori, dan peringatan alergen untuk item menu yang dipilih. Nah, kebetulan untuk item menu yang ditampilkan ini dia tidak tercatat ada alergennya, ini ada fish and chips, jadi makanya labelnya ini NA. Nah, selanjutnya ada ke nomor 3, masuk ke komunikasi antara konteks. Yang pertama,
Diminta untuk menskenariokan bisnis secara realistis, yang mana di sini saya mengambil skenario pemotongan stok bahan baku setelah pembayaran pesanan selesai. Jadi ketika eh, pesanan ini sudah sampai ke tahap pembayaran, maka stok bahan baku pun harus dikurangin karena dianggapnya berkurang, dipakai untuk pembuatan makanan. Jadi di sini kebutuhan bisnis mendasarnya adalah untuk menjaga keakuratan stok real time di gudang dan dapur, yang memastikan bahwa manajemen dapat mengetahui persediaan bahan baku yang tersisa segera setelah terjadi penjualan. Dalam skenario ini, bonus konteks kasir dan transaksi bertindak sebagai produsen atau publishernya karena merupakan sumber fakta bisnis utama, yakni transaksi berhasil, dan menurut konteks persediaan bertindak sebagai konsumen atau customer yang harus bereaksi terhadap fakta tersebut. Jadi alur komunikasinya yang pertama adalah kasir menyelesaikan pembayaran untuk suatu order, yang mana order ini statusnya berubah menjadi paid, lalu BC kasir dan transaksi akan mempublikasikan fakta bisnis ini, dan selanjutnya BC persediaan menerima fakta tersebut, mencari resipi terkait item yang terjual, dan mengurangi stok level bahan baku yang terpakai. Jadi untuk handle terkait GCP dan stok levelnya ini oleh BC persediaannya. Lanjut ke selanjutnya di pola konteks mapping, di sini memakai pola open house service atau OHS, yang mana dalam pola ini unit konteks kasir dan transaksi sekarang bertindak sebagai host atau tuan rumah yang secara eksplisit mengekspos model datanya atau fakta bahwa objek itu telah selesai melalui antar muka publik yang stabil yaitu domain event. Nah, sebaiknya di sini BC persediaan tetap bertindak sebagai konsumer yang hanya perlu mengonsumsi event tersebut. Kenapa pakai pola open house service? Karena ada beberapa kebutuhan teknis dan relasi domain, diantaranya asinkronisitas dan performansi mengenai kebutuhan teknis, lalu ada ketergantungan satu arah dan stabilitas modelnya. Dan yang terakhir adalah domain event untuk memfasilitasi interaksi. Jadi, untuk memfasilitasi interaksi asinkronis yang stabil dan efisien antara BC kasir dan transaksi dan BC persediaan, maka digunakan pola domain event melalui message broker, misalnya Kafka atau RabbitMQ, di mana di sini domain event yang ditetapkan adalah order complete. Jadi, event ini dipicu segera setelah entitas order di bounded konteks kasir dan transaksi tadi mencapai status paid atau complete. Lalu begitu event dipublikasikan, bonus konteks persediaan akan berlangganan atau subscribe event tersebut dan memproses payload-nya. Jadi event order complete itu dirancang untuk membawa data penting yang minimalis dan terfokus pada kebutuhan konsumen. Ada beberapa data kuncinya seperti order ID, store ID, timestamp, dan line items, di mana data ini sudah memadai bagi bounded konteks persediaan untuk menjalankan logikanya, yaitu mencocokkan setiap menu ID dengan resep yang telah didefinisikan dan saja mengurangi stok level bahan baku yang terpakai. Jadi dengan menggunakan domain event, kedua konteks ini dapat beroperasi tanpa perlu mengetahui detail implementasi satu sama lain, mendukung decoupling arsitektur. Dan sekian pembahasan tugas tes saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.